Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini adalah tentang qudwatun fi sunanil fitrah, teladan Rasulullah dalam sunnah-sunnah yang fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Kana yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhuri. Rasulullah sangat senang untuk melakukan berbagai hal dengan kanan, sebelah kanan, yaitu dalam mengenakan sandal, nyisir, dan bersuci, wa akhdhihi wa ata'i, menerima dan memberi, wa kanat yaminuhu li ta'amih, begitu juga beliau makan, wa syarabih, dan minum, wa tuhurihi, dan wa kana hadyuhu fi halqi ra'si tarkuhu kullu au akhdhuhu kullu. Dan petunjuk beliau dalam cukur adalah botak, ya, atau gondrong. Jadi tidak ada tengah-tengah seperti kita. Walam yakun yahliku ba'dahu wa yada'a ba'dahu. Dan beliau tidak pernah cukur sebagian, meninggalkan sebagian. Jadi maksudnya kalau nggak gondrong ya botak, habis. Itulah sunnah Rasulullah. Wa kana yuhibbu siwak, beliau sangat suka sikat gigi, wa yastaku muftiran wa saiman, baik sedang tidak puasa maupun sedang puasa. Cuma kalau sedang puasa tidak boleh masuk ke dalam gitu ya, takutnya memancing muntah ya. Wa indal intiba minan naum, dan saat beliau bangun dari tidur, wa indal wudu, dan saat wudu. Yakthurut tatayub, beliau suka yang wangi-wangi, wa yuhibbut tayyib, dan suka yang wangi ya. Wala yaruddu, beliau tidak pernah menolak kalau diberi parfum. Wa kana yuhibbut tarajjul, beliau suka nyisir, wa kana yarajjil nafsahu taratan wa turajjilu Aisyah taratan. Beliau kadang-kadang nyisir sendiri, kadang-kadang disisirin oleh Aisyah radhiyallahu anha. Falyanzuril muslimuna fi halihim al-yaum, lihatlah bagaimana sikap kaum muslimin hari ini. Wal yattakhidhu min Rasulillah wa sahabati mathalahul a'la. Seharusnya mereka meneladani Rasulullah dan para sahabatnya. Badalan min ayyattakhidhu minal muthallina wal muthalliyat, sebagai pengganti meniru-niru model. Jangan meniru model katanya, tapi tirulah Rasulullah dan para sahabat. Wal mufakkirina alamiyin, serta para ahli-ahli fikir. Warijalil gharb, serta tokoh-tokoh barat. Qudwatan lahum, meneladani mereka. Wala buddahuna minal kalam an mas'alatin muhimmah wahya mahiyal af'al alati yuqtadu biha min af'alin nabi. Sekarang kita akan pelajari perbuatan apa saja yang kita perlu teladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tangqasimu af'alun nabi ila arba'ati aqsam. Perbuatan nabi dibagi menjadi 4. Al-qismul awal al-af'alul jibiliyah. Pertama adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya naluri. Wahia al-af'alus sadiratu minan nabi bi'tibarihi basyaran. Yaitu perbuatan-perbuatan yang timbul sebagai manusia biasa. Walaysa bimuqtadari risalah, bukan karena kerasulan. Kal harakat, seperti bergerak, wal qiyam wal qu'ud, berdiri dan duduk, wal masyi, berjalan, wal akli wasyarb, makan dan minum, wan naum, serta tidur. Fahadhil af'al la yata'allaqu bi amrun wala nahyun. Perbuatan-perbuatan ini tidak ada kaitan perintah dan larangan. Illa annal fi'lal jabaliyah idza wadzaba 'alaihan nabi ala iqahi ala hayatin makhsusah, kecuali perbuatan-perbuatan yang naluriah tetapi dilazimkan oleh Rasulullah. Fa innahu yakhruju minal ibaha ilal istihbab, maka semula mubah menjadi sunnah. Kanaumihi ala syakil aiman, seperti Rasulullah tidur menggunakan bagian sebelah kanan, ya, miring sebelah kanan. Nah, sebab memang jantung ada di sebelah kiri, jadi dengan sebelah kanan kita membiarkan jantung itu bebas, ya, bebas bergerak, jadi tidak terhimpit. Wa kadzalika idza warada qaulun yahussu ala hadzal fi'l. Begitu juga kalau ada ucapan yang menganjurkan suatu perbuatan. Fa innahu yasiru mustahabban, maka menjadi mustahab, menjadi sesuatu yang dianjurkan. Kata nafus fi syarab salasan, seperti minum, ya, 3 tegukan. Kalau minum itu 3 tegukan. Atau di sini katanya bernafas 3. Wal akli bil yamin, serta makan dengan tangan kanan. Nah, itu dilazimkan oleh Rasulullah. Al-qismu tsani af'alul jariyatu ala wifqi ibadati qaumi wa a'rafihim. Bagian kedua adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan adat setempat. Mimma lam yadullu dalilun, jika tidak ada dalil alartibatiha bisyar'i, yang berkaitan dengan syariat. Kal umuri lati tata'alluq bilibas, seperti urusan-urusan yang kaitannya dengan pakaian. Li'anna libasa marji'uhu ilal adat allati i'tadaha ahlul balad, karena kembali kepada budaya setempat, ya. Walihadza lam yughayyir rasulu libasahu ladzi kana yalbasuhu qablan nubuwah. Karena itu Rasulullah tidak mengganti pakaian yang menjadi adat istiadat sana. Wa innama wada'a syiratan wa dawabit li libasi rajul. Tetapi beliau membuat syarat-syarat, ada ketentuan-ketentuan. Wal mar'ah, begitu juga untuk laki-laki dan perempuan, katatwili sya'rihi aidan, sebagaimana beliau memanjangkan rambut. Fadhil af'al la yaqalu inna mutaba'atahu fiha sunnatun, maka perbuatan-perbuatan ini tidak bisa disebut sunnah, ya, karena itu apakah membiarkan rambut kita tidak dicukur itu sunnah? Nah, itu katanya perbuatan-perbuatan yang sudah lazim, ya, tidak ada sunnahnya. Li'annahu lam yaqsad bi fi'li tasyri', karena tidak dimaksudkan dengan tasyri', jadi tidak ada kandungan syariat di dalamnya. Wa lam yuta'abbad biha, dan tidak dianggap beribadah karenanya. Itu hal biasa, boleh begitu, boleh enggak. Wa idza warada qaulun ya'muru bidzalik, apabila ada ucapan yang menyuruh itu, ayragab fihi, atau menganjurkan, au ja'at qarinatun tadullu ala alaqatil fi'lil 'adi, atau ada petunjuk, ya, yang mengindikasikan bahwa perbuatan yang biasa itu adalah kaitannya dengan syariat.
Fahadha kharijun an hadzal nau'i, maka keluar dari urusan ini. Berarti sifatnya syariat kalau ada petunjuk. Seperti kalabsil abyad, mengenakan pakaian putih. Nah, itu memang ada kaitannya dengan syariat. Waraf ilizar ila nisfis sak, dan mengangkat pakaian bawah ya sampai betis, nah, ya di atas mata kaki maksudnya. Wa nahwi dzalika dan lain sebagainya. Jadi kalau ada petunjuk dari Rasulullah, perbuatan adat itu baru bernilai syariat. Yang ketiga, af'alul khasah, sifat-sifat khusus. Wa hadhihi la uswata fiha, ini tidak ada keteladanan. Jadi yang menjadi watak dari Rasulullah, kebiasaan Rasulullah, tapi beliau tidak menyatakan ini sebagai ibadah. Seperti wisal dalam puasa. Wisal itu dia tidak buka, tapi dijadikan satu dengan sahur. Itu khas Rasulullah, dan Rasulullah tidak merekomendasikan agar ditiru. Wa jam'i baina aktsar min arba'in niswa, serta beliau poligami lebih dari 4. Nah, itu tidak ada petunjuk untuk diikuti. Wa nikahil mauhubati bila mahrin, serta menikahi perempuan yang datang kepada Rasulullah untuk dinikah tanpa mahar. Itu khas Rasulullah. Wa nahwi dzalika dan lain sebagainya. Yang keempat, fi'lu ta'abbudi, perbuatan yang sifatnya ta'abbud, bernilai ibadah. Wa huwal fi'lu alladzi fa'alahu an-nabiyyu ta'abbudan lillah, yaitu perbuatan yang dikerjakan oleh Rasulullah karena ibadah pada Allah. Wa hadzal fi'lu alladzi yuqtada bihan nabi fihi. Nah, inilah perbuatan yang patut kita teladani. Wa qad yakunu wajiban wa qad yakunu mustahab, kadang wajib, kadang sunnah. Wa ila janibil iqtida bin nabi fil af'ali yuqtada bi fit turuki. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Wal maqsudu tarkuhu fi'la amri mina umur wa marifatu tarki li amri mina umur yakunu tariq bi tariqataini, dengan 2 jalan. At-tasrih bi anna tarka kadza wa kadza. Wa lam yaf'alhu ka qauli sahabi fi salatil id anna Rasulullah shallal id bila adzan wala iqamah. Seperti Rasulullah salat id, beliau tidak mengawalinya dengan azan dan tidak dengan qamat. Ya, berarti tidak azan, tidak qamat. Nah, itu sunnah ya. Yang kedua, adamu naqli sahabat li fi'lil ladzi law fa'alun nabi la tawaffarat himamuhum wa dawaihim ala naqli lil ummah. Tidak ada berita dari sahabat ya bahwa Rasulullah mengerjakannya. Fa haitsu lam yanqulhu wahidun minhum albattata wala haddatsa fi majma'in abadan ulima annahu lam yakun. Jadi kalau tidak ada berita dari sahabat beliau melakukan sesuatu, maka tidak boleh kita lakukan. Wa dzalika katarki talaffuz bin niat inda dukhlis salah. Seperti tidak ada berita dari sahabat bahwa Rasulullah mentalafuzkan niat saat mau salat ya. Itu tidak ada berita sama sekali. Rasulullah pernah usali, pernah nawaitu, itu tidak pernah ada beritanya. Ya silahkan diperiksa saja perawinya siapa. Wa tarkuhu li fi'lin min af'al yakunu hujjatan. Jadi tidak dilakukannya suatu perbuatan oleh Rasulullah ini menjadi hujjah, menjadi dalil. Illa idza taraka syai'an li wujudid mani'in min fi'li, kecuali jika beliau meninggalkan sesuatu ada alasan. Ya. Jika ada alasan maka itu tidak usah kita kerjakan. Seperti qiyam Ramadan jama'atan, menegakkan tarawih, qiyam Ramadan secara jamaah, bisababi khasyatihi ayyafrada ala ummati, itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah sepanjang hidupnya, hanya beberapa hari. Nah, tapi Rasulullah mengatakan itu tidak beliau lakukan karena khawatir akan menjadi wajib. Para sahabatnya pun segera mengambil tindakan dengan tetap melakukannya di zaman Nabi sekalipun.
Nah, itu ya dibiarkan oleh Rasulullah. Silahkan. Famithlu hadza laisatil uswah fi tarki. Maka meninggalkan ini tidak boleh kita tiru karena Rasulullah mengatakannya khawatir wajib. Jadi kalau bukan Rasul ya nggak masalah. Lintifa'il mani' karena tidak ada larangan. Nah, sekarang sikap-sikap Nabi terhadap istrinya. Qad amarana Allah bil iktida bin Nabi wa ta'assi bi hadih. Rasulullah Allah sudah menyuruh kita agar meneladani Rasulullah dan mengikutinya. Dalam surat 33 ayat 21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjallaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh-sungguh telah ada pada kalian, pada Rasulullah, teladan yang baik bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir dan mengingat Allah banyak-banyak. Wa min huna fa'ala jami'a ya'rifu Rasulullah bihasabi mawaqihim liyatamakkanu minat ta'asibi. Maka kita patut pelajari teladan apa saja yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk kita. Fala yasau zauja illa ayyarifa rasul azauja. Seseorang sebaiknya jangan menikah dulu sebelum dia mengetahui teladan Rasulullah dalam pernikahan. Wala yasul hakim illa ayyarifa rasula al adil fi hukmi. Janganlah seorang hakim menjadi hakim kecuali dia tahu bagaimana Rasulullah memutuskan hukum secara adil. Wala yasul qaid illa ayyarifa rasula al qaid al qudwah. Begitu juga seorang pemimpin jangan jadi pemimpin sebelum dia tahu bagaimana teladan Rasulullah dalam kepemimpinan. Waqad kana nabiyyu qudwatan fi fanni ta'amul ma'a zauja wa nibrasan. Sungguh telah ada teladan yang begitu cerah pada Rasulullah dalam berinteraksi dengan istrinya. Ri'irsyadin nas ila riqa bi ta'amul ma'a zauja muamalatan hasanatan yadharu atharu al ijabi fil hayati zauja wal istima'i. Dan ini terlihat gejala-gejalanya. Wa min thama sayakun hadits fi hadzal fasal bi aunillah fi iddati jawanib. Kita akan bahas ada beberapa posisi. Pertama, dari aspek suwarun min hayatin nabi zaujiyah. Bagaimana sikap Rasulullah terhadap istrinya. Yang kedua, dari sisi pendidikan Rasulullah kepada istrinya. Yang ketiga, bagaimana beliau menyelesaikan masalah-masalah kerumah tanggaan. Faqad kana lin nabi 11 zaujatan. Beliau mempunyai 11 istri, yaitu Khadijah binti Khuwailid, Aisyah, Hafsah, Sauda, Zainab bintu Jahshin, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, kemudian Hindun, Ummu Habibah, Romlah, Abu Sufyan bin Abi Sufyan, Maimunah, serta Juwairiyah, terakhir ada Sofia binti Huyai. Waqad mata antis'in, dan beliau saat wafat jandanya ada 9. Ya, jadi yang 2 wafat sebelum beliau wafat sebelum beliau meninggal, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan Zainab bintu Khuzaimah. Ya, itulah 2 istri yang wafat sebelum beliau. Waqad asya Rasulullah ma'a zaujati at-tahirat hayatan sayyidatan tayyibatan tumatsilu tatbiqan amalian. Dalam surat 4 ayat 19 ya, Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Wal ma'ruf, yang namanya ma'ruf, kullu wal ma'ruf kalimatun jami'atun likulli fi'lin, yaitu kalimat jami' untuk semua perbuatan atau ucapan yang baik. Yang namanya ma'ruf itu semua kebaikan. Wan nabiyyu kana khairan nas fi ta'amuli ma zaujatihi kaifa wa huwal qatil khairukum. Rasulullah pernah mengatakan,
khairukum sebaik-baik kalian adalah khairukum li ahlihi, yang paling baik pada keluarganya. Wa ana khairukum, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Fakana hilwal muasyara li zaujati hasanat ta'amul. Rasulullah sangat mesra sekali kepada istri-istrinya. Waqad bada dzalika wadihan fi sirati ma'ahunna wala waqtadan nas bin nabi fi ta'amul mawzatil lan halat katsirun minal muskilat. Seandainya kita meneladani Rasulullah, insyaallah rumah tangga kita akan harmonis. Fa innal mar'a la ya'jabu min kathrati ma yara wa yasma' wa yaqra minal muskilat jauziyah allati tu'ani, karena statistik yang ada di Arab Saudi ya pada tahun 1430 tercatat 21% terjadi perceraian. Ya, karena konflik rumah tangga. Wa hadhil mushkilat zawjiyah wa qad ihalati talaq nahtaju ila an nasta'ridat kaifa kanatil hayatu fi baitin nabi. Karena itu kita perlu belajar agar tidak terjadi seperti ini. Wa kaifa kana Rasulullah yu'amil zaujatihi, dan bagaimana Rasulullah memperlakukan istri-istrinya. Wa kaifa kana yasir alaihinna, bagaimana beliau sabar menghadapi mereka. Wa yataghada an ba'di akhtaihinna, dan menutup mata terhadap sebagian kesalahan-kesalahan istri. Fa innalana fi Rasulillah uswatun hasanah, karena pada Rasulullah ada teladan yang baik. Kana yahris ala mujalasati zaujihi wa mu'anasatihinna kulla yaum. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah setelah sholat subuh beliau duduk di masjidnya dan orang-orang duduk di seputar beliau sampai matahari terbit. Kemudian setelah beliau sholat, ya, sholat isyraq, kemudian beliau pulang menjumpai istri-istrinya. Beliau masuk rumah dengan salam dan berdoa untuk mereka. Fa idza kana yauma ihdahunna kanat indaha. Jika gilir tiba pada seseorang, baru beliau bermalam di sana. Fa fi kulli yaumin ma awwalin nahar lahu mururun ala zaujatin min zaujatihi lis salam 'alaiha wa du'a ilaha. Maka setiap hari Rasulullah berkeliling pada istri-istrinya untuk sekedar mengucapkan salam dan berdoa untuk mereka. Wa fi akhirin nahar yujalisuha jilsatan yuhaditsuha fiha wa yu'anisuha. Pada akhir malam baru gilir. Jadi gilir itu bukan siang hari, malam. Adapun tiap hari beliau jojong ke semua istrinya. Jadi semua dikunjungi setiap hari. Ya. Nah, itulah rumah tangga yang harmonis. Wa kana Rasulullah idzan sarafa minal asr dakhala ala nisa'i fayadnu min ihdahunna. Kalau sudah asar baru beliau bermalam di tempat yang menjadi gilirannya. Fayadnu min ihdahunna al-muradu at-taqbil wal mubasyarah min ghairi jima'in. Jadi setiap hari ya, selain bersetubuh, beliau itu berkeliling pada istrinya, ya megang, ya mencium. Jadi istri-istrinya semua digituin saban hari. Qala Ibnu Hajar alladzi kana yaqa fi awalin nahar salam wa du'a makhdhu. Kata Ibnu Hajar, setiap hari beliau itu salam dan berdoa untuk istrinya. Walladzi fi akhiri mau julus. Baru malam beliau menentukan salah satunya yang menjadi giliran. Jadi gilirnya malam setelah asar. Adapun siang semuanya itu diputari, ya, karena istri-istrinya itu rumahnya berdekatan. Jadi tidak ada yang cemburu. Wa qalat Aisyah, qalla yaumun illa wa yatufu alaina jami'an. Kata Aisyah menyampaikan, jarang terjadi satu hari beliau tidak mengunjungi kami, jarang. Ya mungkin karena satu urusan bisa saja, ya. Fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masisin. Maka beliau setiap hari mengunjungi istrinya tanpa menyentuh. Maksudnya menyentuh itu tadi, berhubungan, ya. Hatta yablugha ilallati huwa yaumuha,
sampai ke istri yang menjadi gilirannya. Fayabita indaha, baru beliau menginap di sana. Wa innama kana yaf'al dzalika ta'nisan lahunna, itu dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka taknis, ya, menghibur istrinya, wa tadyiwan liqulubihinna, serta menyenangkan hati mereka, hatta yanfasila anha ilallati huwa fi yaumiha, sampai tiba waktunya asar beliau akan menginap di rumah istri yang menjadi gilirannya. Wa yatrukaha tayyibatal qalb, jadi beliau meninggalkan rumah istri-istrinya dalam keadaan hatinya plong, ya, lega. Wa kana nisauhu la yafqiduhunna bal yurinahu fi kulli yaum, istri-istrinya tidak pernah merasa kehilangan, sebab setiap hari dikunjungi oleh Rasulullah. Fa aina hadza mimman yahjud zaujatahu, maka bagaimana umatnya sampai meninggalkan istri? Wa yatrukal ayyam wa layalail, meninggalkannya berhari-hari dan bermalam-malam, bali syuhur, bahkan bulanan. Nah, bagaimana dengan nasib umatnya? Bagaimana mau harmonis kalau sering ditinggal, ya? Jadi jablay namanya. Wa minan nas may yujazilusu ashabahu kullayaum, ada orang yang bisa berlama-lama dengan temannya, bahkan menginap di sana. Hatta idza ada ilal bait, tapi giliran dia pulang, qad istafraga jami'a taqatihi, dia sudah letih, ya, karena dia sudah banyak ngobrol dengan temannya. Waqad nama ahluhu, sementara begitu dia masuk rumah, istrinya sudah tidur. Falyalqa bi nafsi ala firasyi wa yanam, maka dia juga ikut tidur. Nah, begitulah yang membuat keluarga tidak harmonis. Wal hadits fihi dalilun, berita ini menyampaikan dalil pada kita, annau yajuzu lirajul ad-dukhul fi ala ma lam yakun fi yaumiha min nisaihi. Boleh buat seorang suami masuk ke rumah istrinya yang bukan gilirannya, ya, serta menghiburnya, gitu ya, boleh. Tapi waktu malam nginep di istri yang menjadi gilirannya. Wa fihi bayanu husni khulqihi, ini menjelaskan akhlak baik Rasulullah. Wa annahu kana khairan nas li ahli. Wa amma fil lail, adapun kalau waktu malam, faruba majtama'na fi baitin wahidin, beliau nginep di salah satu rumah mereka. Fayatiyahunna wa yuhadithuhunna wa yuannisuhunna, beliau datang, beliau ngobrol, dan beliau menenangkan hati istri-istrinya. Dari Anas bin Malik diceritakan, kana lin nabi tis'un niswatin, Rasulullah mempunyai 9 istri. Fakana idza qasama baihunna la yantahi ilal mar'atil ula illa fi tis'in. Beliau jika membagi waktu, ya, itu tidak sampai kepada istri yang menjadi gilirannya kecuali setelah 9. Beliau punya istri 9, jadi semuanya didatangi. Ya, nanti kalau ada sesuatu yang harus mengajak salah satu istri, maka 9-nya sudah tahu. 9-nya tahu. Ya. Wa fihi anna yusab li zawji ayatiya kullam ratin fi baitiha wa la yad'ahuna ila baitihi. Jadi seyogyanya suamilah yang datang ke rumah istri, bukan istri yang datang ke rumah suami. Waqad kana nabiyyu ma kasrati masyagilihi wa azmi wa idhami a'bahi yashuru ma zaujatihi wa yu'nisuhunna wa yastami'u mihinna litara'ifil akhbar. Nabi disertai begitu sibuknya beliau dan begitu banyak tugas-tugas beliau, tapi beliau tetap menyempatkan diri untuk datang kepada istri-istrinya. Waqad haddatsat Aisyah Rasulullah bi hadithi Ummu Zurek. Aisyah pernah menyampaikan pada Rasulullah tentang Ummu Zurek. Nah, satu saat beliau curhatan, ya, kongkow-kongkow lah dengan teman-temannya, lalu saling menceritakan suami masing-masing.
Nah, setelah cerita, maka ternyata suami yang paling baik itu namanya Abi Zari'. Ya, karena dia punya watak yang baik. Maka Rasulullah mengatakan, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Aku ini bagimu seperti Abi Zar' buat Ummu Zar'. Nah, kata beliau ya. Saya ini adalah suami teladan. Fala budda li zauji min ayyi khasisa waqtan lil julus ma zaujati li sama'i hadithihinna wa mu'anasatihinna. Maka seyogyanya bagi seorang suami harus menyiapkan dirinya, menyiapkan waktu khusus untuk mendengarkan keluhan istrinya. Nah, itu, ya. Jadi mendengarkan keluhan istri itu ibadah, walaupun telinga kita panas, ya. Itu ibadah, itu musik yang paling indah. Wa tashtaki ma'zama zaujat al-yawma min azwajihinna. Dan mendengarkan keluhan-keluhan, persoalan-persoalan suami istri pada hari itu. Li'anal wahida minhum fil amal tiwa nihar. Karena suami seharian ya bekerja di luar. Wa indama ya'udu fil lail yajisu amalatil faz. Dan banyak yang begitu pulang dia nonton TV hatta nisfal lail, sampai tengah malam. Sementara istrinya di dalam kamar nunggu dia. Dia nggak peduli, malah ada di luar nonton TV, nonton sepak bola sampai jauh malam. Tsumma ya'wi ba'da dzalika ila firasyi mut'iban. Begitu masuk ke ranjang dia udah lelah. Istrinya padahal nunggu sejak tadi. Ya, untuk bercengkrama. Nah, tapi kemudian fayanamu kaljifa. Dia tidur laksana mayat. Nah, warubama nama warimot fiyadi. Bahkan kadang-kadang dia tertidur, remote ada dalam genggaman. Wala yubali bi zaujati miskinah. Dan tidak peduli pada istrinya yang merana, ya. Dari pagi dia menunggu kedatangan suami. Begitu suaminya datang sudah kecapean, langsung tidur, nonton TV tidur. Padahal dia udah siap-siap, udah wangi-wangi, udah ya mandi apa segala. Nah, ya, jadi kurang nggak klop namanya. Waqat tajidu ba'dhan minar rihalil a'mal jalisan baina awraqi hatta fil bait. Dan Anda juga lihat ada sebagian suami-suami ya yang membawa tugas kantor ke rumah. Fayarji'u min makari ayam amalihi. Maka dia begitu datang ke rumah dia langsung bekerja. Fayakunu dawamu tsani lahu fil bait. Dan merupakan kantor kedua dari kantor yang pertama. Sementara istrinya diam saja, nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, itu banyak yang terjadi begitu. Wa ma'awasali ittisal haditha yasayu mar'u ayyabqa ala ittisali ma zaujati daiman. Padahal dengan ada media elektronik ya, seseorang bisa berhubungan dengan istrinya kapan saja. Min khilali risalah wa ittisalat wal ittisal lil itminani al zauji. Paling tidak untuk menenangkan hati istrinya. Waqad la yukallifu aktsara min daqiqatin wahidat. Padahal itu hanya membutuhkan beberapa menit saja. Lakinnahu yu'ni an zauja katsir wal katsir. Tetapi dia nggak peduli pada kondisi seperti ini ya. Jadi itulah yang terjadi mengapa tidak harmonis. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'ti nisa'ahun haqqan minal mu'asyarah. Rasulullah juga begitu membebaskan istrinya untuk mu'asyarah, bergaul. Dari Anas bin Malik, anan nabiyya kana yatufu 'ala nisa'i fi lailatil wahida wa lahu yauma idzi tis'atun niswah. Qala Qatada qultu li Anas, "Aw kana yutiqu?" Dari Anas bin Malik, Nabi memutari istrinya dalam satu malam bisa semuanya. Lalu aku bertanya pada Anas, memang beliau kuat? Qala kunna natahadats annahu ata quwwatan 3.
Kami mengira Rasulullah memang punya kekuatan lebih dari orang biasa. Qala Ibnu Hajar wa kana ma kauni akhshan nas wa alamu bi kasrat tazwij bisa lima salati tablighil ahkam allati la yattali rijal wala izhari mu'jizat bahira fi kharqi adat likaunila kana la yajitu ma yashba'u minal qut ghaliban wa in wajada kana ya'khir bi aktsarihi. Meskipun beliau sibuk dengan berbagai kegiatan ya, tapi dalam Islam dibolehkan seseorang itu menikmati hal-hal yang bisa didapat dari pernikahan. Ya, bercengkrama dengan istri itu halal. Jadi boleh apa saja. Begitulah Rasulullah melakukannya. Jadi bebas-bebas saja. Fakana yatufu ala nisa'i fi lailatin wahida wa la yataqal dzalika ila ma quwwatil badan. Karena relaksasi itu tidak bisa didapat dari seseorang yang saleh kecuali dari istrinya. Ya, itu mestinya ya. Kana tamdahu bi kasratini kalida ar-rajulia wa lam tushkil kasratuhu nan ibadatin. Meskipun begitu, ibadat beliau juga banyak. Ya, jadi berimbang dengan cara-cara beliau mendekati istrinya. Walam takum tanau ibadah min mu'anasati zaujati ini seperti Rabi'atul Adawiyah ya, seorang sufi yang menjadi guru dari Hasan Basri ya. Setiap malam beliau bangun, beliau menawarkan pada suaminya dulu, apa saya dibutuhkan. Karena memang ibadah yang paling utama buat istri selain wajib itu ya memang melayani suaminya. Ya. Kalau udah nggak butuh, baru beliau ibadah pada Allah. Kita tahu bahwa puasa sunnah pun tanpa izin suami tidak sah. Ya, puasa sunnah dari seorang istri tanpa izin suami itu tidak sah. Nah, itu berarti suami yang didahulukan. Kalau suami nggak butuh, baru. Nah, ya kan? Kalau kita menikah ini bukan karena ibadah, karena panggilan apa ya? Tren saja gitu. Ya orang-orang nikah ikut nikah gitu. Jadi tidak tahu bahwa kita punya tanggung jawab besar dalam pernikahan. Walam takun wa hatta fi safar, sampai-sampai dalam safar. Kana yumashi zaujatahu wa yuhaditsuna. Beliau selalu ngobrol ya, memang paling asik itu traveling hanya berdua saja. Nah, jadi kita memang harus mengagendakan seperti dulu kita sebelum menjadikannya istri. Nah, gitu kan? Itu kan sangat dekat sekali, sangat kangen. Coba masa-masa itu diulangi. Walaupun sudah tidak flat lagi. Sudah peot, sudah kakek nenek, sudah ompong, sudah ya macam-macam lah. Tapi tetap kenangan-kenangan indah itu diulangi. Atau nanti kalau sama-sama masuk surga akan sama-sama muda. Ya itu. Jadi itu kenangan-kenangan harus diulangi. Jangan sampai jadi pacaran itu terjadi setelah menikah, bukan sebelum menikah. Kita harus konsekuen. Kalau pacaran nggak boleh sebelum nikah, ya harus setelah menikah itu diisi suasananya kayak pacaran begitu. Ya, karena itu sudah halal. Sudah boleh, sudah dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh adat, dilindungi oleh keluarga, ya gitu. Nah, jadi kalau anak-anak memungkinkan jangan dibawa, berdua-dua saja. Toh nggak ada yang melarang sudah, ya. Tapi itu yang membuat kita malas. Nah, harus berdua-dua. Gitu. Begitulah Rasulullah juga safar, ya. Selalu beliau bahkan mengundi. Nah, mengundi itu kan berarti pesertanya ikut hadir. Kalau kita kan poligami yang ono nggak tahu, ya marah lah jadi. Kalau ini diundi di depannya, jadi tahu oh bang bukan gilirannya. Jadi gitu. Wa kana Nabi idza kana bil laili sara ma Aisyah yatahaddats. Bahkan kadang-kadang undian itu didapat oleh Aisyah dan Hafsah. Nah, mereka berdua-dua menolong Rasulullah. Walam yatrukil Nabi fi hadzal hadi ma'ani say hatta fi lailati binaihi bi zaujatin jadidah an Anas bin Malik.
Bahkan Rasulullah tidak meninggalkan sikap beliau seperti ini hatta fi lailati binaihi nabi zaujatin jadidah, meskipun beliau punya istri baru. Ya, seperti beliau, kenangan beliau terhadap Khadijah itu tidak pernah hilang, ya, sehingga menimbulkan kecemburuan Aisyah. Suatu saat ada adik dari Khadijah datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah menyambutnya dengan gembira, sehingga menimbulkan kecemburuan pada Aisyah. Wah, masih mikirin nenek-nenek itu, masih dipikirin. Ternyata Rasulullah menyambut dengan marah luar biasa. Ya, jangan pernah kau ulangi mengatakan itu. Nah, jadi Rasulullah tidak melupakan Khadijah. Tidak dilupakannya itu bukan sekedar sering diingat-ingat, tetapi keluarganya dijamu oleh beliau, keluarga Khadijah. Jadi kalau motong apa-apa, ya, ada makanan lebih dikirim ke keluarga Khadijah, meskipun beliau sudah wafat. Fadauranuhu ala hijri nisaihi tafaqudun li ahwalihinna wa jabrun li qulubihinna wastid'aun lima indahunna min ahwali qulubihinna li ajli tazwijihi wa dzalika istalafathu biqaulihinna kaifa wajata alaka ya Rasulullah. Kadang-kadang istrinya malah yang mereka saling bertanya, bagaimana servis kami ya Rasulullah. Nah, itu. Ya, sampai istrinya nggak malu-malu. Gimana? Servisnya bagus nggak? Nah, sampai begitu istrinya ngomong. Mereka satu sama lain saling cemburu. Aisyah sering Rasulullah datang ke rumahnya tuh dipegang rambutnya. Basah enggak? Wah, kalau basah saya juga harus lebih baik gitu. Nah, begitu. Ya, kalau datang giliran pada beliau, pegang rambut. Basah junub maksudnya. Wah, saya harus lebih baik kan. Jadi mereka saling berlomba dalam kebaikan, ya, menservis Rasulullah. Nah, begitulah istri-istri yang baik, yang kelak akan menjadi bidadari di surga. Wasuduru misli hadzal kalam anhunna fi halib tidai khasa ad-dura dakhiliyah yadullu ala quwwati uquluhinna wa sabrihinna. Memang istri-istri Rasulullah itu orang-orang yang cerdas, sabar, wa husnu muasyaratihinna, serta mereka bergaul dengan baik. Wa ila fahadha maudhi'utish wal khifatul lidarair. Kalau tidak, maka akan datang sangkaan bahwa Rasulullah itu sekedar bersenang-senang. Ya, tapi ternyata tidak. Istri-istrinya mendapat tugas yang cukup berat, yaitu mengantar informasi kepada kaum mukminin, merekam informasi. Sebab kita tidak tahu urusan-urusan dalam rumah tangga kecuali dari lisan istri-istri beliau. Wa fi riwayatin faja'ala yamurnu 'ala nisa'i fayusallimu 'ala kulli wahidatin min salamun 'alaikum kaifa antum ya ahlal bait. Rasulullah kalau melintasi rumah istrinya, beliau selalu salam. Salamun 'alaikum. Assalamualaikum. Bagaimana keadaan kalian? Baik-baik. Ya, selalu melintas. Melintas lagi begitu lagi. Melintas lagi begitu. Jadi rumahnya berdekatan. Qala Nawawi fi hadza annahu yustahab lil insan idza ata manzilatu ayyusila ala marati wa ahlihi. Karena itu kata An-Nawawi, sunnah bagi seorang suami masuk ke rumah itu salam. Ya, jadi kalau masuk ke rumah tetangga kita pasti salam. Tapi kalau ke rumah sendiri enggak salam. Nah, ini salah. Sebab salam itu isinya adalah doa. Semoga engkau selamat, semoga engkau mendapat rahmat, semoga engkau dapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan isinya itu. Jadi jangan sampai kita berdoa untuk tetangga, tapi tidak untuk keluarga sendiri. Biasakanlah masuk ke rumah itu salam. Ya. Seorang istri juga jangan kaget, juga menjawab dengan salam, membuka pintu, itu kan. Itu harmonis sekali ya. Jangan, wah itu pasti bapak kamu tuh bukain tuh. Jangan gitu.
Minha su'ar rajul alau an halihinna. Nah, begitu juga seorang suami ya, sunnahnya itu menanyai kesehatan istrinya. Farubama kanat fi nafsil mahajat. Siapa tahu ada curhat apa gitu kan. Fatastahia, dia malu an tabtadia untuk memulainya. Jadi ciri-ciri perempuan tuh malu untuk mengutarakan duluan. Siapa tahu dia mau kan. Nah, kalau mau ya sama aja, seorang istri juga butuh ya kebutuhan biologisnya juga ada. Nah, dia kan malu mengutarakan, gitu kan? Nah, jadi suamilah yang memulai ngomong. Fa idza sa'alaha aimbasata li dzikri hajatin. Jika sudah dimulai, maka seorang istri akan nyerocos nantinya. Jadi kalau belum dimulai, diam aja dia. Khawatir suaminya lelah atau ditegur marah gitu kan. Maka nggak ada salahnya seorang suami mendahului. Wa kana sallallahu alaihi wasallam waqtan li zaujati yahfadzul haqa wa la yansalaha sabaqa ahdaha. Rasulullah bahkan ya menjadwal khusus untuk mendengarkan keluhan-keluhan istrinya. Ya, ini suatu sikap yang sangat berani ya. Wong nggak dengar aja udah dengar terus. Tapi beliau malah menjadwal untuk mendengarkan keluhan-keluhan istrinya. Nah, ini betul-betul jantan sih ya. Sportif gitu ya kan? Nah, gentle. Jadi jangan lari dari masalah. Biasanya seorang suami itu lari dari masalah. Jadi bukan problem solver, ya harus bisa memecahkan masalah. Itulah kepala rumah tangga. Jadi jangan lari dari masalah. Lari dari masalah adalah masalah baru. Faqad asna sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah fi hayatiha wa ba'da mautiha. Rasulullah sering memuji-muji Khadijah baik di saat hidup maupun setelah kematiannya. Malam yusni ala ghairiha, bahkan belum pernah beliau memuji lebih daripada Khadijah kepada selain istri-istrinya. Wa kana yahris ala bayani fadliha wa makanatiha fi qalbihi hatta ba'da wafatiha. Bahkan beliau sering menuturkan keistimewaan Khadijah, posisi Khadijah serta cinta beliau ya kepada Khadijah. Dari Aisyah diceritakan qalat maghirtu ala ahadim min nisaihi maghirtu ala Khadijah. Saya belum pernah cemburu kepada istri-istri Khadijah melebihi cemburuku kepada Khadijah. Jadi saya belum pernah cemburu kepada istri-istri Rasulullah yang lain seperti cemburuku pada Khadijah. Wa ma ra'aituha, padahal aku belum pernah melihat hidup. Ya, jadi Khadijah sudah wafat saat beliau menikah dengan Aisyah. Walakin kana Nabi yaktsuru dzikraha. Ini gara-gara Nabi sering menyebut-nyebut namanya. Khadijah lagi, Khadijah lagi. Wa rubbama dzabashat tsumma yaqti'a a'daan tsumma yab'atha ila sadaiqi Khadijah. Karena beliau juga menyembeli kambing, dipotong-potong ya, kemudian dimasak lalu dibagikan kepada keluarga Khadijah. Nah, ya. Walakin kana nabiyyu wa rubbama qultu lahu, malah pernah keceplosan saya ngomong ka'annahu lam yakun fid dunya illa imratun ila Khadijah, sepertinya enggak ada perempuan kecuali Khadijah. Sampai pernah keceplosan ngomong begitu kepada Rasulullah. Fayaqul, lalu Rasulullah menjawab, inna kanat, begitulah Khadijah memang berjasa padaku. Begitu kata Rasulullah, ya, walaupun istrinya sudah wafat. Falam yukaffira salawatullah wa salamu alaihi an dzikriha. Rasulullah tidak berhenti-henti selalu mengingat Khadijah, memuji-muji. Balis tamara dzalika ba'da wafatiha, bahkan itu terus terjadi setelah wafat beliau. Wa kana yaqulu inna kanat wa kanat, bahwa Khadijah itu ya memang begitu ya. Jadi kanat fadilah, beliau mempunyai keutamaan lebih dari istri yang lain. Dari beliaulah aku mendapat anak
Fajami'u auladin Nabi min Khadijah ila Ibrahim fa kana min jariyati Maria. Semua anak-anak Rasulullah itu berasal dari Khadijah kecuali Ibrahim. Yang disepakati ya, anak-anak dari Khadijah dari Rasulullah itu Qasim serta anak perempuannya ada 4, jadi 5 ya. Kemudian ada lagi Abdullah. Abdullah itu walida ba'dal mab'ats, yang lahir setelah kenabian. Wala yadhkuruha ila wa yusni 'alaiha. Rasulullah tidak pernah menyebut Khadijah kecuali memuji-mujinya dan beristighfar untuknya. Karena Rasulullah idza dzakara Khadijah lam yakun yas'amu min sama sana'in 'alaiha wal istighfari laha. Kata Aisyah, kalau sudah menyebut Khadijah, beliau pasti kalau nggak muji pasti memintakan ampun untuknya. Wa inda nazar fi halin nas al-yawm najid al-ujaba tajid rajul qad matat zaujatuhu fatazawa bi ukhra. Yang kita lihat sekarang jauh berbeda. Anda lihat ada orang yang istrinya meninggal. Setelah dia beristri lagi, summa yajlisu, kemudian dia duduk-duduk ya, memuji-muji istri barunya dan menjelekkan istri yang sudah wafat. Itu yang terjadi sekarang. Kalau Rasulullah kan istri yang sudah wafat itu selalu dipuji-puji, selalu dimintakan ampun. Tapi umatnya sekarang mentang-mentang sudah ada yang baru, yang lama selalu dipojokkan, yang lama dijatuhkan. Au yaqau firaqun bisabawi talak, atau karena talak ya, cerai. Fayadhammuha aina majalasa, dimanapun dia berada dia selalu mencela istri yang dicerainya itu. Wa anna kana sabiran 'alaiha, dan dia memuji dirinya karena berhasil sabar. Wa matallaqaha ila ba'da nafadi sabri, dia terpaksa menceraikannya karena sudah habis kesabarannya. Fala yadhkuruha aw yatadzakuruha ila wa huwa dzamma 'alaiha, dia tidak pernah menyebut istri yang dicerainya itu atau mengingat-ingatnya itu kecuali dia mencelanya. Kama ana ba'dhan nas la yadzakiru imra'atahu bi khairin abadan, atau sebagian orang tidak pernah menyebut kebaikan sedikit pun istrinya. Wa in kana la fadlun alaihi, meskipun banyak. Nah, ini yang terjadi pada kita ya. Jadi istri yang sudah berjasa, tapi itulah dalam sebuah hadis, Anda tidak pernah mendapatkan istri yang sempurna, pasti bengkok. Nah, karena itu sudah wataknya. Jadi bengkok yang sudah wataknya itu ya sudah harus dianggap sebuah keindahan. Nah, sama dengan sisi-sisi HP itu nggak ada yang lancip. Nah, bengkoknya itu ya indah, jadi nggak menyakiti kantong kita. Ya. Jadi sudah wataknya bengkok, pasti nggak ada yang lurus benar. Ya, jadi kalau Anda kepengen yang nggak bengkok, jangan punya istri. Nah, itu. Jadi kalau punya istri seindah apapun di dunia ini pasti ada celahnya. Mungkin begitu juga suami ya, tidak lepas untuk dapat suami yang betul-betul afdal, yang lepas dari noda, tidak ada kesalahan, tidak ada cacat, ya jangan punya suami. Gitu ya. Nah, jadi kita harus menerima kekurangan demi kesempurnaan kita, karena kita juga tidak sempurna. Wa kana sallallahu alaihi wasallam tambasitu asa wirawajhi idza ra'a. Rasulullah selalu sumringah melihat istrinya. Atau kalau kita terbalik, merengut. Aw sami'a ma yadzakiru bi sauti Khadijah. Begitu juga beliau senantiasa mendengar keluhan-keluhan istrinya. Fa Aisyah qalat istadzantu Hala bintu Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulillah. Satu saat ipar beliau Halah bintu Khuwailid, ya, Halah binti Khuwailid ini adalah saudara perempuan Khadijah, datang pada Rasulullah. Fa'arafa istizana Khadijah, maka terlihat sumringah wajah Rasulullah. Farta'adzalid, lalu beliau sampai mengatakan Allahumma Halah, Halah datang. Faghirtu, kata Aisyah, aku cemburu, ya, karena adiknya Khadijah kan.
Faqultu ma tadzar kami anjusin min ajaizi Quraisy. Anda masih ingat nenek-nenek ya? Nenek-nenek masih diingat terus. Hamhum mara'asad kain. Artinya orang yang merah katanya, tapi sudah ompong katanya. Halakat fid dahri, yang sudah termakan usia. Qad abdalakal khairan minha, padahal Allah sudah menggantikan yang lebih baik. Begitu pernah keceplosan dari mulut Aisyah mengomentari iparnya datang, ya, ipar Rasulullah datang. Fata'amara wajuhu, maka muka Rasulullah berubah. Makuntu arahu ila inda nuzuli wahyi. Aku tidak pernah melihat sikap Rasulullah yang serupa kecuali turun wahyu. Au indal makhila, atau saat datang hujan lebat. Ya, kalau ada hujan lebat tuh muka beliau berubah, khawatir hujan itu akan menjadi musibah gitu ya. Begitu juga saat beliau mengomandani perang. Jadi saya nggak pernah melihat muka perang kecuali ketika disinggung Khadijah. Waktu kita sudah habis. Bentar lagi. Lalu Rasulullah mengatakan alasannya, mengapa kau bersikap seperti itu? Ya, aku bersikap seperti itu karena Khadijah lah manusia pertama yang beriman kepadaku. Khadijah lah yang banyak mengeluarkan dana untuk membiayai dakwahku. Ya, dari dialah aku mendapat anak. Tuh. Dan dari dialah ya aku mendapat penghiburan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai sini? Hadis itu tidak sahih. Ya, yang benar itu apa, bayang-bayang pedang. Adanya bayang-bayang pedang gitu ya. Apa ya istilahnya? Surga ada di bayang-bayang pedang, itu yang benar. Jadi kita memang harus bakti pada ibu. Tapi bukan berarti kita menyatakan bahwa di bawah telapak kaki ibu tidak benar. Jadi praktek mencium kaki orang tua itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam sebenarnya. Sebab tunduk kita itu hanya sebatas rukuk. Tunduk kita kepada manusia itu seperti orang Jepang itu. Ya, itu hanya sebatas rukuk. Tidak boleh sujud. Kalau sudah sujud itu hanya milik Allah. Itu tidak boleh. Meskipun kita harus taat. Taatnya nggak harus begitu gitu loh. Jadi jangan sampai melampaui batas lah. Islam itu selalu melarang hal-hal yang melampaui batas. Saking hormat pada orang tua, kebablasan. Dalam agama Konghucu, orang tua dijadikan Tuhan. Jadi bagi orang Konghucu, Tuhan itu adalah orang tuanya. Buyutnya gitu, buyut-buyutnya, sehingga yang jadikan patung itu ya orang tuanya. Itu kebablasan, ya. Nah, kita tidak boleh meniru. Jadi kita memang bakti pada orang tua dan merupakan kedua setelah Rasulullah, ya. Allah, Rasul, orang tua. Tapi bukan berarti kita melampaui batas. Gitu. Yang benar adalah kita taat pada perintah orang tua sepanjang tidak melanggar perintah Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tua mau memaksa untuk menserikatkan aku, maka jangan taati mereka. Tapi meskipun begitu, wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Tetaplah bersahabat baik dengan mereka di dunia. Nah, begitu. Ya, jadi Islam ini agama yang tawasud, tidak kebablasan. Itu Pak yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah. Semoga keteladanan yang kita pelajari dari Rasulullah bisa kita petik dan kita jalankan sedikit demi sedikit sehingga kita berpahala lebih besar lagi. Semoga Allah melindungi dan menjaga kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan Allah mentakdirkan anak cucu kita, anak keturunan kita menjadi anak-anak yang salih dan salihat.
Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.